Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Jadi perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajri Arunda dengan NIM 2009 0750 1010 dari program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas final dalam mata kuliah pengantar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Nur Afia SEMSI AKCA. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita simak soal berikut ini. Setelah mengamati soal tersebut, kita diminta untuk mengamati yang pertama ialah jurnal umum yang diperlukan, yang kedua yaitu buku besar yang diperlukan, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan lajur PT Kompermas, yang keempat laporan keuangan per 30 Oktober tahun 2012, dan yang terakhir ayat jurnal penutup. Baiklah, langsung saja. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang jurnal umum yang diperlukan. Simak video berikut. Baiklah, pada tanggal 4, keterangan di sini pembelian barang senilai 26 juta secara kredit maka didebitkan sebagai pembelian dan dikreditkan sebagai utang usaha. Pada tanggal 6, keterangan membeli peralatan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai maka didebitkan sebagai peralatan kantor dan dikreditkan sebagai kas. Pada tanggal 11, membayar utang usaha sebesar 20 juta maka didebitkan sebagai utang usaha dan dikreditkan sebagai kas. Pada tanggal 12, membeli peralatan kantor atau aset tetap dari toko alat tulis menulis seharga 4.200.000 maka didebitkan sebagai aset tetap dan dikreditkan sebagai kas. Pada tanggal 19, membayar biaya bunga sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 20, membayar biaya periklanan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Pada tanggal 21, menjual barang dagang seharga 22 juta secara kredit. Pada tanggal 22, menjual barang dagang seharga 32 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta rupiah, maka hasil dari penjualan barang dagang sebesar 36 juta rupiah. Pada tanggal 23, membeli barang dagang dari PT Domino Mas seharga 35 juta secara tunai dengan potongan bunga sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 26, membayar biaya pengiriman sebesar 1.500.000 rupiah secara tunai. Pada tanggal 28, membayar gaji para pegawai sebesar 2.700.000 rupiah secara tunai. Jadi total debit dan kredit sebesar 156.900.000 rupiah. Setelah kita membahas jurnal umum yang diperlukan, selanjutnya kita akan membahas tentang buku besar yang diperlukan. Simak video berikut. Dalam akun perlengkapan kantor bisa kita lihat video berikut. Selanjutnya, laporan posisi keuangan lajur PT Kompermas. Berikut contoh. Berikut adalah posisi keuangan lajur PT Kompermas periode Oktober tahun 2012.
Berikutnya, laporan laba rugi PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Berikut laporan laba rugi PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Pertama, penjualan sama dengan 59 juta, potongan penjualan 1 juta, penjualan bersih 58 juta, harga pokok penjualan, pembelian 61 juta, potongan pembelian 2 juta, pembelian bersih 59 juta, persediaan 1 Oktober tahun 2012 16.200.000, persediaan 30 Oktober tahun 2012 15.500.000, harga pokok penjualan 59.700.000, harga laba kotor sama dengan 1.700.000, beban operasi, beban bunga 1.500.000, beban iklan 2.500.000, beban angkut 1.500.000, beban gaji 2.700.000, beban pemakaian perlengkapan 1 juta, beban penyimpanan aset tetap 500.000, beban penyimpanan gedung 1 juta. Jadi total rugi bersih sama dengan 12.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Berikut adalah jurnal penyesuaian PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Selanjutnya itu laba perusahaan. Ekuitas PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Modal saham sebesar 250 juta. Laba ditahan pada saldo awal sebesar 95 juta dikurang laba usaha sebesar 12.400.000. Selanjutnya laporan neraca PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Pada harta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar kas 121.100.000 rupiah, piutang dagang 200 juta rupiah, persediaan barang dagang 15.500.000 rupiah, perlengkapan kantor 13.500.000 rupiah, jumlah harta lancar sama dengan 350.100.000 rupiah. Harta tidak lancar, aset tetap 460 juta, akumulasi penyusutan aset tetap 21.700.000, aset tetap bersih 438.300.000, akumulasi penyusutan gedung 1 juta rupiah, peralatan kantor 4.200.000 rupiah. Jumlah harta tidak lancar sama dengan 441.500.000 rupiah. Jumlah harta sama dengan 791.600.000 rupiah. Kewajiban hutang jangka pendek, hutang dagang 129 juta rupiah, hutang jangka panjang, hutang bank 330 juta rupiah, jumlah kewajiban 459 juta rupiah. Ekuitas modal saham sama dengan 250 juta rupiah. Laba ditahan sama dengan 95 juta rupiah. Jumlah ekuitas sama dengan 345 juta rupiah. Selanjutnya neraca saldo. Berikut adalah neraca saldo PT Kompormas per 30 Oktober tahun 2012. Dan yang terakhir yaitu ayat jurnal penutup. Berikut ini adalah ayat jurnal penutup PT Kompormas periode Oktober tahun 2012.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.